Bitcoin sudah successfully pump kembali teman, tetapi apakah pump ini menunjukkan gejala-gejala oke kita akan breakout dan menuju ke level 30K sama seperti yang gue bilang di video yang lalu ya. Jadi so far kita masih mengalami koreksi yang sehat untuk Bitcoin ya. Bitcoin retrace sampai 61.8 dan gak heran kalau misalnya kita mantul kembali. Nah kalau dari gue sendiri saat ini gue membuka posisi short ya. Kalian bisa lihat ya dengan SL 22.600. Kalau misalkan kena SL minus sekitar 20%-an juga nggak ada masalah ya. So far kita juga kalian bisa lihat sendiri ya. Ini so far profit gua hantamannya jauh lebih besar dibandingkan stop loss atau yang merah-merah kalian bisa lihat di sini. Jadi kalau misalkan kalian ada yang copy trade gua, sejauh ini udah ada sekitar 974 yang copy trade ya. Jadi bagi yang udah City ya otomatis sudah keikutan posisi ini. Saat ini udah running sekitar 6%. Copy trade ini cocok juga buat bagi yang sibuk kerja atau nggak sempat mantengin grafik setiap saat. Tetapi disclaimer juga, copy trade tidak menjamin kalian akan profit terus-menerus ya. Gue sendiri ada kena beberapa kali stop loss juga di sini ya. Pasti ada trade yang loss lah. Nggak mungkin semuanya bakalan hijau. Tetapi so far selama sebulan ini gue overallnya profit teman ya. Cuman ya feel free juga untuk unfollow copy trader siapapun kalau misalkan kalian merasa tidak cocok dengan profil resiko mereka. Jadi kalau misalkan kalian follow copy trader itu nggak permanen ya. Kalian bisa unfollow kapanpun kalian mau. Gue juga ada update di grup di sini ya, grup VIP BingX. Ini real time market update plus analisis. Jadi bagi yang pengen join ini gratis ya. Kalian bisa tinggal daftar BingX, mau link di deskripsi dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Di grup ini gue ada update analisa setiap harinya, contohnya weekend kemarin aja gue ada expect untuk koreksi terlebih dahulu, dan so far ini juga udah ke TP kemarin ya, and then ini trade yang baru lagi, yang baru aja gue open yang kalian lihat tadi ya. SL 22.600 akan gue jelaskan kenapa, untuk TP-nya juga belum gue tentukan. Jadi sebenarnya jarang banget sih ya hari Sabtu dan Minggu kita bisa ngepam besar-besaran, tetapi hari Minggu kemarin kita lumayan nih ngepamnya. Ini ngepamnya juga udah mendekati pagi sih ya. Jadi sebenarnya wajar banget ya, karena volatilitas itu biasanya berhentinya itu ketika jam 12 malam teman ya. Jadi setelah udah mendekati jam 12 malam ini biasanya kita langsung lihat volatilitas yang besar. Nih kalian bisa lihat ya, kita langsung kena pump sekitar 2%, and then pump lagi di sini 2% teman ya. Dan saat ini kita udah all the way menuju ke level 22.700 sekian ya. Cuman untuk beberapa market lain ini kita mentoknya masih 22.6, contohnya di Binance kita masih ada di 22.600 gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kita zoom in ke time frame pendek ya. Ini ada garis resist yang berwarna hijau nih ya. Jadi sebelumnya kita melakukan breakdown dari garis ini dan saat ini kita retesting kembali di garis tersebut ya. Ini adalah garis dari mana? Ini adalah garis support yang dari tanggal 18 Januari, di tanggal 14 Februari, dan di tanggal 8 Maret. Jadi so far ini kita tarik satu garis lurus seperti ini, dan kita akan ketemu ya bahwasanya sebelumnya ini kan berubah menjadi support teman ya. Dan saat ini udah berubah menjadi resist gitu ya. Jadi udah berbeda gitu karena kita sudah sempat breakdown kemarin dari garis ini dan kita retesting kembali ya, sebenarnya ini hanyalah sebuah retest teman-teman, masih dihitung sebagai sebuah retest. Belum lagi kalau misalnya kita lihat ya Bitcoin ya, kita ukur aja dari paling atas ke paling bawahnya teman ya, dari level 19 dan level 25. Ini kita lihat dia baru rebound menyentuh area 0,5 gitu ya. Ibaratnya dia baru mantul aja lah dari downtrend yang kita alamin dari level 25k gitu ya. Dia baru melakukan pantulannya dan belum memberikan kita informasi apapun sebenarnya. Apalagi pantulan ini adalah garis resist yang kalian lihat ini berwarna hijau tersebut gitu. Jadi ya gue manfaatin aja ini ya, karena ini sebagai pantulan aja ya, gue masih memanfaatkan ini sebagai peluang untuk gue nge-short. Dan kalian bisa lihat saat ini udah running sekitar 10%. Bisa banget kena SL teman-teman ya, dan Bitcoin let's say menuju ke level yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya itu adalah konfirmasi teman. Karena apa? Karena selain dari resist yang kita ngelihat dari satu garis berwarna hijau ini adalah konfirmasi untuk nge-break dari average price time frame daily juga. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah garis berwarna oranye yang kalian perhatikan di sini ya. Ini berperan sebagai resist yang cukup kuat juga ya. Back in the previous days, kalian bisa lihat ya, rata-rata ketika kita menyentuh garis berwarna oranye ini bertindak sebagai resist maupun support yang cukup kuat untuk Bitcoin gitu. Jadi ya expect kalau misalkan saat ini kita menyentuh garis oranye ini lagi dan misalkan kita koreksi, ya itu wajar banget juga sebenarnya. Dan kita baru melakukan pemantulan ini juga sebenarnya saat ini kita udah berada di titik resist ya, kecuali kita melakukan konfirmasi daily break teman-teman ya. Satu candle hijau seperti ini let's say menuju ke level 23.000. Nah itu ada kemungkinan udah bullish banget buat Bitcoin untuk menuju ke level 25 dan eventually ke 30.000. Cuman selama kita belum dapat konfirmasi
secara time frame daily bahwasanya kita bisa closing di area level 23.000. Nah, itu masih agak kurang teman-teman. Meskipun memang kelihatannya beda tipis, nah, tapi untuk konfirmasi closing daily dan closingnya itu di level 23.000 ini sebenarnya bullish banget karena ini kita udah konfirmasi berada di atas garis support dari garis yang kita gambarkan tadi yang berwarna hijau ini teman-teman ya. Tetapi saat ini kan kita hanya retest teman-teman ya, kita masih ada di bawah garis berwarna hijau ini. Yang sebelumnya menjadi support saat ini berubah menjadi resist. Jadi sebenarnya ini masih kehitung neutral zone buat Bitcoin ya, bukan bullish, bukan bearish juga, kecuali kita bisa closing dengan cukup kuat ya di level 23.000 closing di hari ini juga teman-teman ya. Kita bakalan lihat gitu ya, kalau misalkan ternyata kita closing di 23.000, gue bakalan lebih bullish untuk Bitcoin. Tetapi selama itu nggak terjadi, ya potensial bahwa ini hanyalah sebuah retest and then kita dijatuhkan kembali, dan bisa aja koreksi ini juga belum selesai gitu ya, bisa aja kita dijatuhkan lagi ke level 18.8 ya di area yang kemarin gue bicarakan juga. Belum lagi kalau misalkan kita ubah ke time frame daily, di sini exactly kalian bisa lihat ya, ini ada resist temennya yang cukup kuat dari segi RSI-nya, mulai dari tanggal 15 Januari and then di tanggal 25 Januari kita hit lagi, di tanggal 29 kita hit lagi, di tanggal 15 Februari kita hit, di tanggal 20 Februari kita hit, dan baru di tanggal 13 Maret ini lagi kita hit lagi teman. Nah, ini menurut gue berperan dengan resist yang cukup kuat juga nih ya dari segi RSI-nya. Ini overall RSI-nya meskipun kelihatannya price action-nya naik, tapi dari RSI-nya sendiri ini turun teman. Kalau misalnya kita bisa berhasil breakout ya dari RSI ini ya, ini akan menjadi bullish banget ya buat Bitcoin ya. Ini kalau misalkan kita breakout, ini otomatis Bitcoin juga bakalan naik. Jadi selain dari teknikalnya ya, bahwasanya 23.000 level closing yang akan menjadi bullish banget buat Bitcoin, itu juga akan menjadi bullish banget dari segi RSI-nya karena so far kita ada di dalam downtrend RSI ini dan belum berhasil ngebreak dari semenjak 2 bulan yang lalu. Jadi kalau misalkan ini bisa confirm ke atas, ini kan otomatis juga bakalan break nih ya. Jadi ya selain dapat konfirmasi candle, kita juga dapat konfirmasi RSI. Jadi bisa dibilang ya peluang bullishnya itu udah balik lagi ke sekitar 65-70% untuk dia melanjutkan kenaikan dia menuju ke level 25 and then eventually break dan menuju ke level 30.000 untuk Bitcoin. Jadi ini momen bener-bener penting banget menurut gue ya. Kalian bisa lihat ini di satu garis biru ini ya, RSI downtrend yang kita alamin. Dan kita hanya akan menunggu apakah kita akan break kali ini di momen kali ini atau enggak teman. Kalau misalnya jatuh lagi ya artinya kita bakalan terkoreksi lagi and then eventually menuju break di bawah level 19.5 yang sebenarnya itu juga nggak bagus gitu. Jadi untuk menyimpulkan menurut gue sendiri ya, pandangan pribadi gue aja, ini saat ini kita masih di dalam zona neutral teman-teman ya. Pantulan yang kita alami juga masih di dalam zona neutral, tidak menunjukkan pertanda bullish maupun bearish, sementara untuk koreksinya juga ini masih neutral banget gitu ya, di dalam posisi neutral. Ya menurut gue bull masih ada chance sekitar 60% ya, kalau misalkan dia bisa ngangkat Bitcoin sampai balik ke level 23.000. Kita harus bisa balik ke level 23.000 untuk mengkonfirmasi hal tersebut ya. Tetapi ya kita nggak pengen ngelihat ada satu ekor ke atas and then kita closing seperti ini, enggak teman-teman. Kita pengen full daily candle closing ke level 23.000 untuk mengkonfirmasi bahwa Bitcoin akan melanjutkan kenaikan dia. Kita akan lihat apakah itu akan terjadi di hari ini atau tidak ya. Berarti kan nanti kita akan closing di besok paginya. Berarti kita akan lihat besok paginya seperti apa. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau misalkan menurut kalian analisa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jadi itu adalah salah satu alasan kuat juga kenapa gue nge-short dari area level 22.4, 22.5 tersebut ya. Karena ini adalah titik resist. Selain itu dari segi time frame daily ini kalian bisa lihat ini ada garis oranye yang saat ini akan berubah menjadi resist juga karena kita sudah menyentuh garis tersebut. Jadi kita sentuh dua garis nih, garis hijau dan garis oranye ya. Setelah itu kita juga rebound ke area 50%, itu sebabnya kenapa gue membuka posisi short. Oke, saat ini udah running sekitar 15% juga. Jadi ya paling itu aja teman-teman ya, gue masih belum menentukan untuk TP-nya di berapa. Nanti akan gue update kembali melalui grup VIP BingX. Sekali lagi bagi yang tertarik join ini gratis ya, kalian bisa tinggal daftar BingX ya, ini khusus untuk member BingX gue aja. Dan kalian bisa tinggal DN admin untuk join grup ini. Paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.